Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Hadratus Syekh Sahibul Fadilah Al-Mukarram Ar-Rais Al-Am lil Jam'iyah Kiai Haji Miftahul Akhyar hafizahullah, yang saya hormati Bapak Panglima TNI, Bapak Marsikal Dr. Hadi Cahyanto, a'azzahullah fi sihhatin daimah, beserta seluruh pimpinan di Mabes TNI dan para kepala staf darat, laut dan udara. Yang saya hormati Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Idham Aziz MA, dan seluruh pimpinan Polri, para peserta, para hadirin hal bihalal melalui virtual ini. Saya atas nama Pengurus Besar untuk Ulama beserta seluruh lembaga dan badan otonom, Ansor, Pagar Nusa, Muslimat Fatayat, Ikatan Sarjana, Syarikat Buruh, Persatuan Guru NU, Asosiasi Pesantren, Asosiasi Penghafal Al-Quran, Asosiasi Tarekat, Asosiasi Seni Ishari, Pencaksilat Pagar Nusa, dan seluruh warga Nahdien mengucapkan ja'alnallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin kulla amin wa antum bi khair taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bersilatul arham walaupun melalui daring, tidak tatap muka. Ini kita sudah menjadi budaya kita. Setiap Idul Fitri kita mengadakan acara namanya halal bihalal. Hal bihal itu silaturahim sebenarnya. Tapi kita punya terminologi sendiri yang digagas oleh Yai Haji Abdul Wahab Hasbullah, orang kedua pendiri NU setelah Mbah Hashim. Ketika beliau dimintai pendapat oleh Presiden Soekarno, ketika Presiden Soekarno ingin mengadakan silaturahim, mengumpulkan semua pemimpin bangsa, Yai Wahab usul jangan menggunakan silaturahim, kurang keren. Apa Kiai? Halal bihalal. Itu hal bihalal, walaupun itu bahasa Arab, orang Arab tidak paham. Orang Arab tidak mengerti karena tidak ada dalam bahasa Arab halal bihalal. Di sana ada silaturahim. Itulah salah satu ya sedikit andil ulama NU membangun peradaban Islam di Indonesia ini. Kemudian diterima oleh Bung Karno dan sudah menjadi salah satu khazanah bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab, tapi ciri khas Indonesia halal bihalal. Setiap Idul Fitri diadakan dari pusat sampai ke dusun-dusun. Inilah salah satu ciri khas Islam Nusantara. Islam yang menyatu dengan budaya, bahkan Islam yang harmonis dengan budaya, Islam yang dibangun di atas infrastruktur budaya. Nah, dalam hal bihal ini, mari kita, karena waktunya singkat, secara singkat saja, mari kita tingkatkan, kita perkuat ruhul watoniyah, spirit nasionalis. Karena nasionalisme kita ini lahir dari perut bangsa Indonesia, dari karakter bangsa Indonesia. Kalau kami dari NU, lahir dari, muncul dari lisannya Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Minal qalbil mu'min, dari hati seorang beriman kepada Allah. Dengan ungkapan hubbul waton minal iman. Nasionalisme bagian dari iman. Maka
nasionalisme kita bukan nasionalisme yang sekuler, bukan nasionalisme yang tidak lepas dari agama, tapi nasionalis religius karena diangkat dari rasa cinta tanah air, yang cinta tanah air tersebut merupakan ajaran Nabi Muhammad, merupakan prinsipnya Nabi Muhammad SAW ketika beliau akan hijrah meninggalkan kota Mekah. Beliau mengatakan yang artinya, wahai kota Mekah, engkau adalah bumi yang sangat kucintai, bumi yang sangat kuhormati. Aku cinta padamu, wahai kota Mekah. Seandainya penduduk kota Mekah tidak mengusirku, aku tidak akan meninggalkanmu, wahai kota Mekah. Itu artinya Nabi Muhammad cinta tanah air. Ada semangat nasionalis dengan kecintaannya kepada tumpah darahnya, tempat kelahirannya, yaitu kota Mekah. Nah, ada ungkapan Arab dikatakan, man laisa lahu ard, laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh, laisa lahu dzakirah. Barang siapa tidak punya tanah air, maka tidak akan punya sejarah. Barang siapa tidak punya sejarah, akan terlupakan, akan oleh masyarakat, oleh dunia internasional akan terlupakan. Contoh seperti suku Kurdi, suku besar, banyak ulamanya, banyak orang pinternya, tapi sekarang terlupakan karena suku Kurdi tidak punya tanah air sendiri. Sebagian besar masuk Turki, sebagian besar lagi masuk Irak, sebagian kecil masuk Iran dan Suriah. Maka menjaga keutuhan tanah air, ruhul wataniyah, merupakan perintah agama Islam. Beda dengan nasionalisme di Timur Tengah di Arab yang datang dari Ernest Renan, diperjuangkan oleh seorang nasionalis ideolog namanya Mitchell Aflaq dari Damaskus yang menggembleng pemuda-pemuda Arab, Saddam Hussein, Hafid Assad, Jamal Nasir, Habib Bourguiba, Muammar Gaddafi, Hawari Boumediene, dengan nasionalisme yang sekuler, nasionalisme sosialis. Kalau di Indonesia di kita ini nasionalis religius. Indonesia yang merdeka dengan berdarah-darah, korban para ulama, para santri luar biasa. Resolusi Jihad Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober 1945 yang isinya adalah membela tanah air fardhu ain. Membela nasionalisme kita ini wajib bagi setiap pribadi, seperti sholat. Fardhu ain namanya, bukan fardu kifayah seperti menyolati orang mati fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menyolati, yang lain tidak wajib. Tapi kalau fardhu ain, setiap pribadi, setiap person wajib menjalankan seperti sholat 5 waktu. Maka membela tanah air, kata Ki Hasyim Asy'ari, wajib fardhu ain. Bagi penduduk radius 80 km dari Surabaya, wajib angkat senjata, tidak pandang bulu levelnya atau derajatnya, semua wajib melawan dengan senjata. Di luar radius 80 km mendukung dengan apa yang mereka miliki. Terjadi peperangan 10 November yang sangat-sangat tidak seimbang. Pihak kita, para santri, apa adanya senjatanya, nikah di bawah pimpinan Brigjen Malabi dengan senjata lengkap. Alhamdulillah kita masih menang, mempertahankan proklamasi kemerdekaan 45, walaupun korbannya sangat banyak, sangat puluhan ribu korbannya, tapi kita masih menang. Nah, disitulah 10 November kita diuji, para santri terutama diuji, dan yang membunuh, yang berhasil membunuh Brigjen Malabi dengan memasang bom di mobilnya, Malabi mati, supirnya, ajudannya, asisten mati yang ada di mobil tersebut. Mohon maaf Pak Jenderal, bukan TNI, tapi santri Tebuireng, namanya Harun namanya. Sayang Harun tidak lari menjauh, dia berdiri melihat, ingin tahu hasilnya, Harun pun gugur, syahid bersama Malabi dan yang ada di mobilnya. Begitu pula ada seorang santri dari Surabaya, namanya Asy'ari, kebetulan namanya sama, Asy'ari, naik ke atap Hotel Orient, sekarang Hotel Majapahit, merobek-robek bendera Belanda, mengibarkan merah putih, ditembakin dari bawah, alhamdulillah selamat, sampai hidup tidak tertembak. Itu pun nekatnya semangat watoniyah yang ditunjukkan oleh para santri, dampak dari anjuran Rasul Jad Hasyim Asy'ari, hubbul watan iman. Man mata li ajli watanihi mata syahidan, wa man khana li watanihi halalun damu. Ini kata Mbah Hasyim Asy'ari.
barang siapa mati demi tanah air, bukan demi agama loh, demi tanah air, mati syahid, barang siapa berkhianat kepada tanah airnya, boleh dibunuh, halal darahnya. Itu fatwa Hasyim Asy'ari, resolusi jihad, tanggal 22 Oktober 1945. Maka kita pun terima kasih kepada pemerintah, kepada Presiden Jokowi yang telah menetapkan tanggal 20 Oktober menjadi Hari Santri Nasional. Walaupun belum libur, belum tanggal merah, tapi sudah merupakan pengakuan peran para kiai, para santri tanggal 10 November. Tanpa pengorbanan santri, tanpa resolusi jihad Hasyim Asy'ari, barangkali sejarah Indonesia akan berbeda dengan yang kita lihat sekarang. Itulah semangat nasionalis. Yang kedua, mari kita kuatkan, kita perkuat ruhut ta'addudiyah. Semangat pluralis, semangat bineka, semangat menghormati perbedaan. Karena perbedaan itu sunnatullah, sudah kehendak Allah, by design azali. Sejak Allah mendesain alam semesta ini berbeda-beda, beragam. Warna, bahasa, budaya, suku, bahkan agama. Oleh karena itu, kita tidak boleh menghina, merendahkan, mencaci maki agama orang lain, suku lain, budaya lain, kelompok lain, bahasa orang lain, warna kulit orang lain. Lihat di Amerika. Lihat di Amerika. Yang sedang kita lihat sekarang hari-hari ini. Apa itu yang terjadi? Yang terjadi adalah kulit putih sangat menghina kulit hitam. Di kita alhamdulillah Islam sudah mengajarkan kullukum min Adam wa Adam min turab fala fadlan arabin ala ajam illa bittaqwa. Kamu semua wahai manusia dari Adam. Adam dibikin dari tanah liat. Tidak ada perbedaan antara Arab dan non-Arab. Kalau sekarang antara Eropa dan non-Eropa lah. Antara kulit putih dan kulit hitam. Kecuali dengan takwa. Oleh karena itu dalam Al-Quran ditegaskan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Jangan sekali-kali kamu caci maki agama lain. Jangan sekali-kali kamu caci maki Tuhan yang selain Allah. Karena apa? Karena nanti mereka mencaci maki Allah, mereka mencaci maki Islam. Nah, kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah saya jadikan bagi setiap umat budayanya masing-masing, kebanggaannya masing-masing, tradisinya, agamanya masing-masing. Maka kita tidak boleh mencaci maki budaya orang lain. Begitu pula dalam ayat Quran yang lain, walaula daf'ullahi nasa ba'dhum ba'd lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajid kadzal fiha hasmullahi katsira. Allah mengizinkan di muka bumi ini ada sawami' gereja, bi'un pagoda atau wihara atau pura, wa salawatun dan tempat-tempat salat yang lain, kelenteng, wa masajidu dan ada masjid. Itu Quran ini. Quran mengatakan Allah merestui atau mengizinkan biarkan di muka bumi ini ada keberagaman agama, ada gereja, ada wihara, pura, kelenteng, tempat-tempat salat yang lain dan ada masjid. Di mana semuanya adalah merupakan tanda simbol keimanan sebuah bangsa, sebuah masyarakat. Oleh karena itu, kalau kita lihat agama Islam yang sebenarnya, ajaran agama Islam yang sebenarnya, Islam diddut tatarruf, diddul tasyaddud, diddul irhab. Islam anti kekerasan, anti radikalisme, apalagi anti terorisme. Suatu ketika ada sahabat namanya Hasin al-Khazraji, mempunyai anak tidak mau masuk Islam. Dirayu, dinasihatin gak mau masuk Islam. Lama-lama habis sabarnya mengancam, kalau kamu nggak masuk Islam, saya bunuh kamu. Ayah ngancam anak. Segera langsung turun ayat Al-Quran. La ikraha fiddin. Tidak ada kekerasan, teror, intimidasi dalam dakwah agama. Itu ayah mengancam anak. Apalagi bukan ayah, bukan paman, bukan ponakan, bukan anak. Ayah tidak boleh ngancam anaknya karena demi agama. Ini Islam, ini Al-Quran ini. Maka sekali lagi, Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, kakeknya Gus Dur, jangan lupa. Ya, Hasyim Asy'ari pendiri NU adalah kakeknya Gus Dur, pahlawan nasional.
Cita-citanya adalah ingin memperkuat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam. Tapi nggak berhenti di situ, tidak berhenti di situ. Kekuatan ukhuwah Islamiyah diteruskan menjadi ukhuwah watoniyah, kekuatan persaudaraan sebangsa dan setanah air, lintas agama, lintas budaya. Kekuatan sebangsa tanah air, ukhuwah watoniyah ini, persaudaraan sama sebangsa tanah air, tidak berhenti di situ. Kita lanjutkan menjadi ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama umat manusia. Itu cita-cita Mbah Hasyim Asy'ari. Dunia yang bersaudara, dunia yang bersatu, tanpa perang, tanpa senjata perusak massal, dunia yang damai, dunia yang saling melengkapi, saling mendukung, saling menyempurnakan. Itulah cita-cita Nahdlatul Ulama yang diajarkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan dengan hal bihala ini TNI, Polri, Nahdlatul Ulama sebagai garda terdepan yang mengawal keselamatan, keutuhan bangsa Indonesia. Bukan hanya keutuhan geografi, bukan hanya keutuhan tanah dan laut, tapi keselamatan budaya, keselamatan kekayaan alamnya, keselamatan tambang-tambangnya, keselamatan budayanya, akhlaknya, moralnya, karakternya. Mari kita jaga bersama-sama. Jazakumullah khairal jaza, syukran wa dumtum fil khairi barakati wan najah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA. Semoga tausiah yang baru saja kita simak bersama dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya adalah ucapan selamat Idul Fitri. Ucapan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Kepada Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Darat, kami silahkan. Terima kasih Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri. Yang terhormat Rois Am PBNU, Kiai Haji Miftahul Ahyar, yang terhormat Ketua Umum PBNU, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, pimpinan dan para ulama, serta keluarga besar Nahdlatul Ulama dimanapun berada. Melalui kesempatan halal bihalal ini, saya di Markas Besar Angkatan Darat didampingi oleh Asisten Teritorial Angkatan Darat, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, dan Kepala Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat, atas nama keluarga besar Angkatan Darat mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Dan sekaligus kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan keluarga besar NU dimanapun berada terhadap tugas-tugas prajurit TNI Angkatan Darat di lapangan selama ini. Semoga hubungan yang erat ini masih bisa kita pertahankan dan bahkan kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Selanjutnya ucapan yang berikutnya dari Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Kepada Bapak Kasal kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar. Yang saya hormati Ketua Umum PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Yang saya hormati para ulama dan warga Nahdliyin dimanapun berada. Yang saya hormati Panglima TNI dan Kapolri. Pada siang hari ini kami beserta keluarga besar dan prajurit dan PNS TNI AL mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Semoga dengan terselenggaranya halal bihalal antara TNI Polri dan pengurus besar Nahdlatul Ulama pada siang hari ini, kami berharap semoga dapat menjadi momentum yang sangat penting guna membangun sinergitas sesama generasi penerus bangsa
dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang kondusif, aman, damai, dan sejahtera di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semuanya dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Selanjutnya ucapan dari Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Udara, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Panglima TNI, yang saya hormati Bapak Kapolri, yang saya hormati Rois Am PBNU Bapak Kiai Haji Miftahul Hasyar, yang saya hormati Ketua Umum PBNU Bapak Said Akil Siraj, dan seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Selaku Kepala Staf Angkatan Udara dan atas nama seluruh keluarga besar TNI Angkatan Udara, saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama. Semoga dengan kemuliaan bulan suci Ramadan dan keberkahan Hari Raya Idul Fitri akan memberikan kebaikan bagi kita semua dan seluruh bangsa Indonesia, sehingga kita dapat bersama-sama mewujudkan negeri yang damai, aman, dan tentram. Amin, ya Allah, ya Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ucapan selamat Idul Fitri telah disampaikan oleh Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Rois Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Bapak Kiai Haji Miftahul Ahyar, kami silakan.